Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Intan Sari Novita, NPM 719412024 dari kelas 2019C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai materi hukum kontrak dagang pada semester 5 ini. Istilah perjanjian dan kontrak. Bab kedua buku 3 KUH Perdata menyatakan perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian sehingga KUH Perdata tidak pernah membedakan kedua istilah tersebut jika digunakan secara bergantian. Juga asas yang dikenal dalam KUH Perdata adalah asas kebebasan berkontrak. Menurut Salim HS, kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Unsur-unsur yang sama dalam perjanjian dan kontrak yaitu mengikat kedua belah pihak. Ada hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan akibat hukum yaitu wan prestasi. Syarat terjadinya kontrak yaitu yang pertama, barang-barang yang dapat diperdagangkan. 2. Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. 3. Barang-barang yang akan ada di kemudian hari. Selanjutnya, asas dari perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Kedua, asas konsensualisme. Ketiga, asas pacta sunt servanda. Keempat, asas iktikat bait. Dan kelima, asas kepribadian. Selanjutnya yaitu perbedaan kontrak nominat dan kontrak innominat. Kontrak nominat dalam bahasa Belanda yang disebut Bond of Vrijkoop yang diartikan sebagai perjanjian yang memiliki nama sendiri. Nama kontrak nominat ini merupakan kontrak yang sudah dikenal dalam KUH Perdata. Jenis-jenis kontrak nominat diatur dalam ketentuan bab 5 sampai bab 18 buku 3 KUH Perdata. Yaitu diantara dari kontrak nominat adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian kerja, perseroan perdata, badan hukum, penghibaan penitipan barang, barang pinjam pakai habis, bunga tetap atau bunga abadi, persetujuan untung-untungan, pemberian kuasa, dan penanggungan utang, dan juga perdamaian. Sedangkan kontrak innominat adalah kontrak yang dalam kehidupan masyarakat namun tidak dikenal dalam KUH Perdata. Timbulnya kontrak innominat ini yaitu karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Contoh dari kontrak innominat adalah perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna, perjanjian anjak piutang, dan perjanjian waralaba. Selanjutnya ada prestasi dan wan prestasi. Prestasi atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah performance, dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri. Sedangkan wan prestasi atau yang biasa juga disebut dalam istilah breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak. Struktur dan anatomi kontrak terdiri dari yang pertama judul, pembukaan, komparisasi atau para pihak, resital atau premis, syarat-syarat, isi perjanjian, accept clause, dan yang terakhir adalah penutup.
Selanjutnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa atau APS yang memiliki beberapa metode meliputi negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa secara daring. Selanjutnya, berakhirnya suatu kontrak. Berakhirnya suatu kontrak karena terdapat beberapa alasan yang menyebabkan suatu perjanjian kontrak tersebut berakhir, yaitu yang pertama, jangka waktu berakhirnya perjanjian kontrak. Artinya para pihak telah menentukan dengan tegas terikat jangka waktu berakhirnya perjanjian kontrak tersebut. Salah satu pihak telah meninggal dunia. Yang ketiga, salah satu atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian kontrak. Yang kelima, karena putusan hakim. Dan yang terakhir, tujuan kontrak tercapai, misalnya kontrak pemborongan. Selanjutnya, akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik seperti termuat dalam pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta resmi, adalah akta yang dibuat tidak di depan pejabat yang berwenang sesuai pasal 1874 KUH Perdata. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi hukum kontrak dagang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.